Beliau sebetulnya itu nama tokoh, nama orang. Jadi nama orang tersebut, maaf saya sebut namanya Abah Juarta karena terkadang suka merinding. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Nugraha. Saya sering dipanggil Aang, karena Aang tuh kalau dalam bahasa Sunda tuh berarti kakak, abang gitu. Dan saya di sini sebagai leader dari salah satu eh, kelompok seni yang termasyur di Bandung Timur bernama Juarta Putra. Di satu sisi saya juga pegang beberapa komunitas yang lain seperti Bandung Timur Art of Rea dan juga Paguyuban Seni Reak Kecamatan Cileunyi dan juga Seni Reak cabang Denmark yang bernama Anji. Di tanah ujung Berung, seni tradisi tumbuh sebagai napas budaya yang mengakar kuat. Salah satu warisan itu adalah reak kuda lumping, seni yang tidak hanya memukau secara visual, tetapi juga menyimpan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Berawal dari kelompok bernama Warga Budaya pada tahun 1935, seni ini menjadi simbol kebersamaan dan jati diri masyarakat Bandung Timur. Almarhum Abah Juarta, seorang tokoh karismatik, memimpin Warga Budaya dengan penuh dedikasi hingga wafat pada tahun 1976. Sebagai penghormatan terhadap Abah Juarta, pada tahun 1983, kelompok ini dilahirkan kembali dengan nama Juarta Putra. Berdiri di Kampung Ciguruik, Desa Cinunu, Kecamatan Cileunyi. Kelompok ini melanjutkan warisan seni yang kaya akan makna di dalamnya. Makna seni reak, yang pertama kita harus bisa dibedah dulu arti kata dari reaknya sendiri. Jadi kena orang lain tuh berpikir kalau kita tuh sama dengan kesenian yang lain seperti benjang kita tahu, terus oh itu bukan reak tapi reog ponorogo, tapi apa bedanya sih dari itu? Ya jelas beda karena reak sendiri mempunyai makna di eret-eret di reak. Maunya bahasanya tapi bahasa Sunda gitu maksudnya teh. Bahasa Sunda di eret-eret di apa ya? Didorong gitu, didorong-dorong. Tapi di eak-eak tuh mungkin bahasa Indonesianya apa? Bersorak-sorai. Karena semua ini ada apa ya? Erat kaitannya dengan sebuah ritual pesta panen padi yang sudah diturunkan oleh para karuhun atau leluhur yang bermukim di wilayah Priangan Timur, Bandung Timur, khususnya Bandung Timur, sampai ke Sumedang Rancak. Habitnya jadi kalau setiap seren tahun atau ada pesta padi itu berapa ya mengekspresikan dirinya dan berserah terimanya terhadap Tuhan, bersyukurnya rasa syukurnya tuh lewat reak, hanya eak-eakan, berhoya-hoya. Karena memang itu salah satu kesenian yang memang mewajibkan bersorak-sorak cuma reak doang. Kita bisa lihat kalau di reak yang lain, di kesenian yang lain itu nggak ada maksudnya yang mewajibkan harus reak-reakan. Kalau secara fungsi reaknya tuh pertama yang tadi digunakan sebagai media tani gitu kan untuk panen, untuk mengusir hama juga. Nah yang kedua fungsi yang kedua yaitu reaknya digunakan sebagai penghibur anak-anak yang dihitan agar si anak tuh tidak takut saat dihitan ya, dan memang ya banyak hiburannya gitu, banyak atraksinya. Terus memang kalau dulu ada power yang jadi di reak itu ada yang namanya malim. Bahasa ininya malim tuh pawang lah ya, pawang yang bisa mengendalikan maaf ya, bisa mengendalikan dunia antara roh dan manusia gitu ya. Iya, karena memang itu sangat penting. Terus juga biasanya kalau ada maaf kalau ada orang yang pengen kesurupan, ada pengen orang yang ya anggaplah kesurupan ya. Biasanya tuh memang suka bilang ke malim pengen, jadi ada medianya dulu. Ya, medianya tuh dari Kang Malim ini. Nah, dulu tuh kayak gitu. Kalau sekarang udah nggak kayak gitu. Orang-orang tiba-tiba random.
random, kesurupan, jadi atau kalap istilahnya lah, apa gitu, banyak lah istilah-istilah itu kan. Cuman sekarang itu tidak, sosok ininya tuh tidak dipertahankan, makanya maling tuh sekarang udah mulai terkikis juga karena apa ya, sosokannya pengetahuan dari teman-teman yang memang tidak ingin belajar tiba-tiba mempelajari hal-hal magis, akhirnya tidak mempunyai guru, akhirnya ya terkadang ada kejadian yang memang orang Sunda menyebutnya kabadi atau jadi gangguan jiwa. Oh ya, yang pertama dog-dog ya, dog-dog 5, dari yang tadi yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang paling kecil namanya tilingkit, yang kedua namanya palintong, yang ketiga ini namanya gemrung, yang keempat namanya bangplak, yang kelima ini beduk. Sebagai alat tambahannya ada kecerek sama trompet. Ada juga bang barong atau barongan, dan juga kuda lumping, dan juga sesaji. Berikut ataupun makna yang tersiratnya juga banyak. Kita bisa menggali nilai-nilai seperti gini. Tiba-tiba kalau ada orang yang berstatement bahwa kita itu dituburkan dengan agama, sebetulnya jauh banget ya, karena kita udah jelas di sini ada yang terakhir yang bernama beduk gitu. Yang kita tahu beduk itu sebetulnya akulturasi dari budaya Islam Jawa yang memang peruntukannya adalah untuk kebutuhan ritual. Apa ritualnya? Ya, netepan, ya, masjid, pemanggil. Makanya tilingkit itu sebetulnya punya arti graindit gitu. Graindit tuh tempat pergi gitu, berangkat gitu. Yang palintong nih ada yang keduanya itu bermakna entong. Bahasa Sunda entong berarti mau Indonesia nah, jangan. Brung tuh sekilas seperti embung itu nggak mau, jangan sampai nggak mau ya. Ada bangplak yang keempat, plak geragu mangpak gitu. Geragu mangpak tuh cepat-cepat berserah diri gitu. Ya, terakhir di beduk gitu. Ketika mendengar suara ada, walaupun memang pengaplikasiannya itu sangat susah banget saya kayak gitu. Jadi kalau kita sambungin tuh grainit, lambung, geraprak, geragu mangpak, namun ngadengnya suara ada gitu. Tapi itu yang jero pisan, dalam pisan, erat kental dengan Islam nah justru. Terus kenapa kita selalu dituburkan dengan agama? Itu dari dog-dog. Kuda lumping itu ada apa ya? Ada singkatan juga, ada apa ya? Ada kata yang disembunyikan ataupun ilmu yang disembunyikan. Kuda lumping itu sebetulnya berarti kudu daek. Harus mau. Eling kanu ngaping. Eling tuh sadar. Nu ngaping itu adalah ya siapa tuh yang mengaping kita selama hidup, kita hari lain Gusti mah gitu. Makanya mungkin artinya tuh sebetulnya itu kudu daek gitu, harus mau berserah diri lah itu. Ada tiga akulturasi yang nyata gitu ya. Di sini reog tuh bukan reog Ponorogo, tapi lebih ke reog yang digunakan ibu-ibu atau bapak-bapak yang mengiringi untuk melakukan sandiwara atau pagelaran teater gitu loh. Nah, jadi reak tuh dari reog ke reak itu ada proses yang panjang juga, karena reog hanya menggunakan 4 media, dog-dog. Kalau reak itu jadi 5 pakai beduk gitu doang. Kalau reogan hanya sebatas 1 jam atau setengah jam. Jadi menyampaikan pesan lewat bodor itu apa ya? Lucu maksudnya. Ini lucu beda. Lucu. Jadi ngebodor gitu, tapi menggunakan media ini. Nah, digantilah jadi reak. Jadi seni ini tuh lahir banyak gitunya di beberapa budaya yang lain. Terus memang ini yang jadi ikonik itu karena Bang Barongannya, Barongan gitu, Bang, uh, eh, Bang Barongan. Kalau di Jawa disebutnya Barongan, kalau di kita disebutnya Bang Barongan. Itu adalah sebuah tradisi yang memang sudah lama sekali dilakukan oleh
Bang-bang sendiri sebetulnya berarti besar. Jadi bang-bang besar rongnya itu gondrong gitu. Kenapa harus merah kan? Merah, mukanya seram, merah, dan belakangnya hitam. Ya memang kayak gitu. Merah itu sebetulnya penggambaran dari apa ya? Suatu emosional kita yang harus bisa kita kendalikan. Makanya barongan ini harusnya digunakan dan di atas kepala kita. Artinya tuh sebenarnya lebih kita harus bisa mengendalikan. Makanya barongan di kita mah ada tarinya gitu, maksudnya diigalkan gitu. Jadi nggak asal-asal pakai barong masuk kesurupan, pakai barong masuk ke selang. Jadi memang ada proses igelan yang bermaknanya kita harus bisa mengendalikan amarah kita gitu. Karena memang di dalam tuh pengat karena karung goni yang memang gitu. Jadi memang harus ada insting yang kuat antara pikiran dan hati kita. Sebetulnya ini dalam pertunjukannya seperti ini loh. Pertama nih ya. Jadi reak ini punya 3 unsur penting. Yang pertama musik, kedua tari, ketiganya teatrikal. Yang pertama musik. Sebelum kita pentas tuh ada ritual khusus yang memang diperuntukkan untuk meminta izin terhadap leluhur, terhadap sesama, semua unsur makhluk. Intinya itu. Tapi yang kita jarang ketahui sebetulnya ketika ritual itu berlangsung, sebetulnya itu sudah menunjukkan apa ya, teatrikalnya yang nyata. Jadi kalau orang menganggap itu bukan suatu pertunjukan, itu tidak betul. Sebetulnya itu udah masuk ke ranah pertunjukan, paham nggak? Ketika kita bawa sesaji ke depan orang yang menonton, terus ada sang pawang lagi duduk bersila dan memanjatkan doa, terus dibakar kemenyan, itu seolah-olah agar auranya tuh kena gitu kan dan memang tujuannya dibakar menyan dengan ada sesaji itu sebetulnya untuk pewangi gitu ya, untuk apa ya, jadi ketika membakar menyan tuh mencubit lah, sebetulnya untuk mencubit aura gitu. Karena gini loh kan, kebayang lah, kita tahu alatnya tuh terbuat dari benda yang hidup. Yang pertama kulit, kedua kayu. Kulit hewan tuh rentan dengan kutu ataupun rayap gitu ya. Apalagi ini kan kayu kan rentan bisa. Nah sebetulnya di proses bakar menyan ini sebetulnya untuk itu. Makanya kalau setiap udah dibakar menyan, sesajinya udah ada, semua alat tuh pasti si asap yang dihasilkan oleh bakar menyan tuh dimasukin gitu. Itu tuh proses perawatan yang sebelumnya kita tidak pernah tahu gitu. Kita anggapannya kalau ada orang bakar menyan ya udah, itu sebatas itu cara ngasih makan ke jin, setan. Justru kita tuh ngasih makan tuh ke mereka, ya ke ini benda yang kita rawat gitu kan. Sebetulnya itu cuman kita yang salah makna wae. Gambarnya seperti itu. Semuanya adalah sebuah proses perawatan gitu. Nah, yang setelah itu kedua biasanya selalu ada pertunjukan pencaksilat juga.
istirahat juga. Terkadang ada juga orang yang memang tiba-tiba kesurupan random bener-bener ya. Ada punya apa yang namanya random tuh, ada orang yang tiba-tiba nangis, tiba-tiba marah itu. Jadi sebetulnya penggawalan ini tuh bukan semata-mata maneh cengeng itu, justru ini tuh reaksi jadi dijadikan sebagai media untuk meluapkan emosi. Setelah melakukan makan beling, makan apa, itu tidak terjadi apa-apa. Terus kalau nanya ke orang yang melakukannya, kalau ditanya tuh tiba-tiba gimana nih rasanya pas setelah melakukan itu, ya gue enjoy aja katanya, enak-enak wae gitu. Nah berarti kan seni ini tuh bukan seni yang arogan, justru seni yang apa ya, refleksi gitu kan. Paham nggak? Maksudnya untuk merilekskan. Kalau orang nangis berarti dia ada penyebabnya nih gitu kan, dia punya masalah apa nih gitu kan. Kalau orang marah, tiba-tiba naik genteng, naik apa gitu kan. Dan permintaannya juga macam-macam gitu kan. Ada yang minta ayam, ada yang minta kelapa gitu kan, ada yang minta wah udahlah semua gitu. Nah terus ada juga nih, misalnya ada yang kesurupan tiba-tiba dorong-dorong ini meja pagar, terus mutusin tali jemuran, itu ada yang kayak gitu. Maknanya adalah kalau kamu lihat pertunjukan rek yang sesungguhnya, kalau udah di jalan itu lebih ngeri karena yang kesurupan tuh bisa ngerusak pagar mungkin. Apalagi ya rumah yang di pinggir jalan udah habis. Kalau ada pagar pasti ya sepintas kalau untuk orang awam itu pasti anjir ngerusak gitu kan. Tapi kita nggak pernah belajar apa sih makna dari itu. Ketika semua ini diaplikasikan dengan nyata, maknanya adalah kita harus bisa menjaga papageran. Kalau papageran tuh dalam Indonesianya adalah sebuah persaudaraan, benteng persaudaraan. Tiba-tiba ada yang kesurupan, sebetulnya itu kajiannya bisa ke sana gitu. Baca itu kan kata Nabi kita juga harus ikro sebetulnya itu baca oge gitu. Nah justru dulu tugas sang pawang tuh tidak hanya sekedar memasukkan yang gaib ke raga ataupun mengeluarkannya lagi, enggak, sebetulnya lebih terus. Jadi ketika ada yang gaib terus tiba-tiba ada orang yang cabut pohon, cabut tali, ataupun tiba-tiba masuk ke jurang, itu pernah ya gitu kan, sampai ininya patah dan lainnya. Pawang tuh bertugas juga buat ngasih edukasi ke orang yang hajat, misalkan anak yang dihitan, jang misalkan gitu, jang tamane kayak geus gede jaga ulah siga kitu, ulah siga kuda lumping anu ngaruksak papageran. Nah jang tuh mane teh tingali mane kayak geus gede, ini untuk anak yang dihitan ya, anak yang dihitan. Misalnya anak yang dihitan teh sok dikitukeun, tajang maneh ulah siga kuda lumping itunya anu sok megatkeun tali, kadenya maneh teh geus gede mah ulah sok megatkeun tali silaturahmi. Itu tuh sampai kadinya. Oh ya, saya ngasih ini aja, ngasih petua aja buat teman-teman, khususnya anak-anak muda. Ayolah kita bangun, kita sadar, kita harus belajar nilai-nilai kearifan lokal yang ada. Jangan sampai terjadi dikotomi lagi antara modernitas dengan tradisional. Makanya terkadang kan kita kalau bicara tradisional tuh selalu identik dengan hal-hal kuno, ancient gitu kan. Kalau yang modern tuh pasti dianggap yang DJ ataupun hip hop lah gitu dan lain-lain. Tapi yang kita tidak pernah dianggap modern, padahal ini jejaknya udah hampir ke dunia lain, ke dunia luar. Jadi untuk teman-teman stoplah, kita jangan terlalu terobsesi dengan viralitas gitu ya. Kita harus lebih bisa produktif dan menunjukkan kepercayaan diri kita terhadap warisan-warisan yang ada. Walaupun kita bukan pelaku dari kesenian ini, minimal kita tuh tidak menghina, kita tidak merendahkan. Karena kalau kita menghina dan merendahkan pada detik itu juga, mungkin kita itu adalah seorang yang hina ternyata.
Sebetulnya itu dan juga kita harus tetap saling menjaga satu sama lain walaupun kita berbeda dari segi agama, walaupun kita bukan saudara dari segi agama mungkin, tapi kita adalah satu saudara dalam kemanusiaan. Saya harap kelestarian itu bukan tugas seniman aja, tapi kelestarian itu memang tugas kita bersama, para mahasiswa, para seniman dan masyarakat luas.